Ini adalah masa-masa yang kita alami, fase yang pertama, di mana hidup kita begitu nyaman, tenang, begitu damai, begitu nikmat, begitu penuh dengan berkat. Sepertinya semuanya lancar-lancar saja, tidak ada persoalan, tidak ada beban, tidak ada pergumulan. Semua yang kita minta, semua yang kita harapkan terkabul, keadaan semuanya baik-baik saja. Ya, sebagaimana Daud menggambarkan sebagai gembala yang membimbing domba-dombanya, melindungi domba-dombanya, menjaga domba-dombanya, sehingga tidak akan kekurangan. Ya, padang rumput hijau, kanan kiri depan belakang padang rumput hijau. Ya, dia lihat air yang tenang, dia tidak lihat air yang badai bergelombang, dia tidak lihat air yang keruh, air yang pasang. Ya, dia lihat air yang tenang dan menyegarkan jiwanya, menuntun dia ke jalan yang benar oleh karena namanya. Jadi semua terluputkan, semua baik-baik saja. Itu fase yang pertama. Tapi Daud juga mengingatkan kita bahwa dalam hidup ini nggak selalu kita ngalami kayak gitu. Dan ini agak nggak enak ya, bahkan mungkin banyak orang menghindari dan tidak ingin ngalamin masa-masa ini. Mengalami yang pertama namanya berjalan dalam lembah kekelaman. Yang kedua, ngalami yang namanya ada ketakutan dalam bahaya. Yang ketiga, kita ngalami yang namanya gada dan tongkat. Yang keempat, kita akan mengalami yang namanya menghadapi lawan-lawan. Ini kan keadaan yang berbeda dengan yang pertama tadi. Gimana rasanya kalau kita hidup di dalam lembah kekelaman? Nah, di dalam kondisi kayak gitu, kita dapat gada dan tongkat malah dari Tuhan. Kemudian kita menghadapi lawan. Kita baik-baik saja, kita nggak ada niat buruk, kita nggak ada niat jahat, kita nggak mau cari musuh. Tapi kadang-kadang ada orang yang tidak kita duga, tidak kita sangka, kok bisa-bisanya ya? Kok dia nusuk dari belakang gitu ya? Kok bisa-bisanya dia tiba-tiba bisa berbalik gitu, tidak seperti yang kita harapkan, kayaknya bukan orang yang kita kenal gitu, kok tiba-tiba bisa berubah total. Tapi kabar baiknya adalah, meskipun kita ada di dalam lembah kekelaman, janji Tuhan buat kita semua adalah bahwa Ia beserta kita. Bukan hanya beserta kita, tapi Dia datang untuk menghibur kita. Lalu, ketika kita menghadapi lawan, Tuhan memberikan kita hidangan di depan lawan kita. Wis, ini keren banget. Nah, yang terakhir, ini adalah sebuah fase di mana sempurna keadaan kita. Dan mengapa? Karena kita akan hidup bersama Bapa di surga, bersama dengan Tuhan, di rumah Tuhan sepanjang masa. Ada tempat yang mulia yang di mana di sana tidak ada lagi tangisan, derita, sakit, penyakit, kematian. Tidak akan ada lagi kejahatan, tidak ada lagi sebuah dosa, murka. Itulah kedamaian abadi, itulah tempat yang mulia. Dan di sana kita akan nikmati segala kebajikan kemurahan Tuhan. Dan kita akan diam bersama Tuhan sepanjang masa. Ada satu pencapaian tertinggi, kenikmatan tertinggi, kepuasan terbesar, diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Itulah sebuah kebahagiaan tertinggi yang kita akan nikmati.